Jakarta itu ada 3 banjir ya, ada banjir kiriman, banjir lokal, dan juga banjir rob. Nah, konteksnya sodetan Kali Ciliwungan ini sebenarnya untuk mengurangi beban dari banjir kiriman yang selama ini terjadi akibat limpasan dari air sungai di Kali Ciliwung ya. Jadi ini fokusnya kepada banjir kiriman. Itulah kemudian mengapa dibangun bendungan kering di Sukamahi dan Ciawi yang tujuannya untuk mengurangi air yang masuk ke Kali Ciliwung. Nah, ini pun juga ditargetkan sekitar 30% tadi. Kemudian dalam konteks ini Kali Ciliwung jangan lupa itu juga harus dibenahi. Kita punya 13 sungai yang sebenarnya dari tahun 2012 yang kemudian ditargetkan 2022 lalu itu harus selesai, itu ada 4 sungai sebenarnya. Jadi Ciliwung itu baru satu. Karena ditargetkan ada 4, selain Ciliwung ada Pesanggerahan, Angke, dan Sunter ya dari 13 sungai. Jadi kita harapannya setelah Ciliwung ini nanti tuntas, maka 3 PR yang harusnya tuntas kemarin ini juga harus dikebut, yaitu Pesanggerahan, Angke, dan Sunter yang kemarin juga sudah dalam tahap pembebasan lahan, tetapi baru progresnya 30%. Ini PR, menurut saya PR yang segera dilakukan untuk pasca Kali Ciliwung. Itu yang pertama. Kedua, yang tidak kalah penting yaitu pembenahan atau rehabilitasi saluran air untuk mengurangi dampak banjir lokal yang sekarang ini justru sering terjadi, Mbak Sinta. Jadi dalam waktu 1-2 jam saja, beberapa lokasi jalan utama Jakarta ini selalu tergenang banjir. Ini menjadi PR kalau tidak segera diantisipasi. Kemudian ketiga, yaitu banjir rob, di mana setiap bulan terjadi banjir rob di daerah pesisir utara Jakarta. Jadi dengan demikian, yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa sodetan Kali Ciliwung ini untuk menangani salah satu penyebab banjir kiriman. Sementara banjir lokal dan banjir rob itu juga perlu penanganan yang berbeda, Mbak Sinta. Sehingga masyarakat tidak salah mengidentifikasi kalau daerah pemukimannya kok tiba-tiba masih terdampak banjir misalnya. Karena bisa jadi lokasinya tidak ada kaitannya dengan keberadaan sungai termasuk dengan sodetan Kali Ciliwung. Kira-kira itu, Mbak Sinta. Baik, Pak Nirwono, tapi sebetulnya kalau menurut kacamata Anda begitu ya, untuk penataan Ya. tata kota di Jakarta, lalu juga kita bicara mengenai sistem aliran sungai yang ada untuk saat ini, sebetulnya apakah sudah tepat atau mungkin ada yang belum tepat begitu, sehingga jika hujan terjadi, banjir hampir selalu terjadi, Pak Nirwono? Iya, betul. Jadi yang seringkali miskoordinasi ya, itu ada 3 ya. Yang pertama, pada saat kita memikirkan banjir itu harus tahu dulu nih banjir apa tadi ya. Kalau banjir kiriman penanganannya seperti ini, banjir lokal penanganannya seperti ini, banjir rob seperti ini. Sehingga pendekatannya berbeda. Satu itu. Kedua, yang tidak kalah penting tentu adalah menata ulang tata ruang kota Jakarta. Seperti yang sudah diinstruksikan Pak Presiden Jokowi kepada Pak Heru, yaitu salah satu PR-nya kan banjir, macet, dan tata ruang. Maka tata ruang terutama yang terkait dengan pengendalian banjir tadi itu benar-benar harus dikendalikan. Misal untuk Kali Ciliwung dari 33 kilometer sampai dengan tahun 2017 kemarin kan itu baru sekitar 16 kilometer yang dibenahi. Kita masih punya PR itu 17-an kilometer yang belum dibebaskan, yang kemarin terhenti juga, yang artinya mangkrak 6 tahun juga ini untuk pembebasan lahan di Kali Ciliwung. Ini juga PR yang menurut saya juga perlu dikebut supaya 33 kilometer panjang Kali Ciliwung yang ada di wilayah DKI Jakarta juga dapat dibenahi. Ini PR. Kemudian tadi yang tidak kalah penting yaitu daerah-daerah yang merupakan cekungan ya seperti daerah Kemang misalnya ya yang seringkali banyak banjir pada saat musim hujan karena berada di daerah yang memang berupa seperti mangkok. Nah, ini menurut saya yang harus juga dikendalikan bagaimana pengendalian daerah-daerah resapan air tidak berubah fungsi menjadi kawasan komersial. Jadi 3 PR besar itu yang harus dilakukan oleh Pak Heru dan tidak tertutup kemungkinan untuk gubernur-gubernur berikutnya, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Nirwono atas jawabannya. Saya ingin ke Mas Kenneth. Pak, ketika artinya ada istilah begitu ya, mangkrak selama 6 tahun, apakah sebetulnya ada momen-momen yang sebetulnya terbuang sia-sia begitu dalam mengatasi masalah klasik ibu kota ini, artinya dalam mengatasi masalah banjir di ibu kota? Oh iya Mbak, kalau menurut saya sih setiap detik itu berharga gitu loh. Banjir ini kan nggak bisa kita prediksi ya. Jadi harus ada apa namanya keseriusan juga dari apa dari gubernurnya atau kepala daerah terkait gitu loh. Jadi kalau banjir ini kan kita nggak bisa prediksi, kita lagi tidur enak-enak tiba-tiba tengah malam air naik gitu. Jadi menurut saya sih sangat sayangkan kalau mangkrak 6 tahun ini sangat sayangkan sekali sih. Jadi saya melihat kurang adanya keseriusan dan kemauan lah gitu loh Mbak. Baik, Mas Kenneth, lalu jika kita bicara mengenai anggaran ya, sebetulnya untuk anggaran penanganan banjir sendiri di DKI Jakarta, berapa persentasenya dari APBD DKI Jakarta?
Saya anggaran 60 triliunan Mbak ya, 68 triliun kalau nggak salah yang waktu program Ciliwung ini setahu saya. Waktu di komisi D kita sempat membahas gitu loh. Pernah juga pakai anggaran PEN ya kalau nggak salah ya Mbak. Ya kurang lebih 69,8 triliun. Kurang lebih lah seperti itu angkanya. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, lantas dengan Ya, Mas Indra. berkelanjutannya proyek ini sebetulnya apalagi yang perlu dilakukan Pemprov DKI ya, artinya untuk mengantisipasi banjir berikutnya? Ya, ya. PR yang tadi saya sebutkan, yang pertama tadi kan Bendungan Sukamai dan Ciawi sudah selesai. Kemudian Sodetan ini kan April tadi harus selesai ya. Maka yang harus dituntaskan khusus untuk Kali Ciliwung tadi, yang tadi dari 33 km kan sejak tahun 2017 itu baru 16 kilo. Berarti kita masih punya PR 17 km untuk segera dibebaskan dan kemudian diperlebar sungainya. Ya, ini PR untuk Kali Ciliwung saja ya. Itu yang pertama yang harus kebut dalam waktu 2023-2024 sehingga kita berharap Pak Heru bisa langsung mengejar target tadi untuk tuntas di 2024. Itu PR yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita berhasil menata Kali Ciliwung tadi, ya termasuk bendungan dan sodetan serta penataan Kali Ciliwung menjadi satu kesatuan dan kemudian berkurang banjir secara signifikan, maka untuk 12 sungai lainnya di Jakarta akan lebih mudah karena kita sudah punya model bagaimana mengurangi dampak banjir terhadap penataan kali secara keseluruhan ya yang terpadu dari hulu sampai dengan hilir. Ini akan memudahkan pekerjaan baik itu pemerintah pusat maupun juga Pemprov DKI untuk melanjutkan yang tadi saya katakan PR-nya Pesanggerahan, Angke dan Sunter yang harusnya juga dikerjakan sebelum tahun 2022 kemarin. Selanjutnya kita masih punya PR sekitar 8 kali besar lagi yang juga harus dituntaskan paling tidak sampai dengan 2030 ya. Dengan demikian kita punya harapan 2030 banjir di Jakarta dapat berkurang secara signifikan.